Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Miss Bella Kitty. Miss Bella Kitty si ratu desah basah. Ya ampun, seneng banget ya kita ketemu lagi di vlog kali ini. Seperti yang di vlog sebelumnya, aku akan bercerita tentang hormon-hormonan ya Beb ya. Hormon apa aja yang aku pakai selama 5 tahun belakangan ini. Kita kan transgender itu terlahir sebagai laki-laki ya Beb. Dan laki-laki itu mempunyai beberapa hormon. Salah satunya adalah yang paling dominan adalah hormon androgen ya Beb. Memang sih di tubuh laki-laki juga menghasilkan hormon estrogen gitu, tapi nggak sebanyak pada wanita gitu. Kita harus menambahkan estrogen dan juga mematikan produksi hormon androgennya gitu kan. Sebenarnya tuh hormon itu dipakai, hormon yang suka dipakai sama transgender itu adalah sebenarnya tuh hormon untuk perempuan gitu, perempuan yang sudah menopause gitu, yang sudah lanjut usia gitu. Cuman kan karena bencong-bencong banyak keidean ya Beb ya, jadi ya udahlah pakai itu aja gitu kan. Itu kan sama aja bisa menghasilkan hormon progesteron dan estrogen gitu. Dulu awalnya aku pakai hormonnya itu karena nggak tahu-tahuan gitu kan. Aku taunya di Google itu aku taunya pakai pil KB gitu Beb, pakai pil KB gitu. Nah awalnya aku tuh pertama kali ngomong pakai pil KB andalan dulu, mampus nggak sih? KB andalan yang isinya 28 atau 30 butir gitu kan, makanya tiap malam gitu, jangan sampai kelewat, kalau kelewat terbunting ya. Ya udah akhirnya aku pakai pil KB itu, aku pakai setiap malam selama berapa bulan gitu kan. Cuman aku merasa kayak nggak puas karena apaan sih, berarti bohong dong nih pakai pil KB, kagak bikin lihat lebih feminim. Kok gue ngaca masih kayak abang-abang gitu kan, masih laki banget gitu kan, masih serem gitu mukanya gitu. Sekarang juga serem sih, cuman kan kalau udah makeup kan ya lumayan lah Beb. ada femininnya dikit gitu kan, ada cantik-cantiknya dikit gitu kan. Kalau dulu kan ya Allah masih kayak kaleng gitu, kayak banci kaleng jatuhnya gitu kan. Nah akhirnya aku ganti cari-cari lagi, ganti pil KB yang lebih mahal gitu kan. Nah pada saat itu aku nemu pil KB, namanya pil KB Diane, pil KB Diane 36 gitu kan. Pil KB Diane 36 kata teman aku bagus gitu kan. Lalu pakai pil KB 36 aja bagus nih gitu kan, emang harganya lebih agak mahal. Sama pakai pil KB Cycloproginova itu aku minum sekali dua merek itu, merek dagang itu aku jadiin satu, setiap malam aku minum gitu. Emang harganya agak mahal sih dibanding pil KB yang biasa gitu kan. Dan setelah aku pakai itu berapa bulan, sekitar 5 bulan atau 8 bulan gitu aku pakai, memang sih ada perubahan gitu, agak perubahan yang dalam arti badan aku jadi agak gemukan gitu, terus gemuknya tuh gemuk perempuan gitu Beb, gemuk bohai gitu, gemuk semok lah ya gitu kan. Dan dari situ aku penasaran gitu kan, aku cari-cari info lagi, cari-cari tahu lagi, aku nanya-nanya sama teman-teman aku gitu kan. Kok bisa cantik pakai hormon apa sih gitu. Terus teman aku bilang pakai hormon Thailand Beb gitu kan, hormon Thailand gitu. Di mana dia yang jual? Di teman aku. Akhirnya aku dikenalin sama dia, temennya itu gitu kan. Kakak jual hormon apa aja? Aku bilang gitu. Aku mau beli hormon macam-macam Beb, hormon itu tergantung tubuh kita masing-masing gitu kan, cocok-cocokan kata dia gitu. Nah pas dia ngomong kayak gitu, aku bilang aku mau beli semuanya, aku mau coba semuanya gitu. Ada hormon apa aja gitu, disebutin sama dia banyak Beb. Ada hormon yang diminum, ada hormon yang disuntik, ada hormon yang dioles-oles gitu kan. Nah pada saat itu aku nyoba dari yang namanya ada hormon quinoquinone, estradiol benzoat, ada duoton, ada estromon, ada proginon depot, ada prolutan depot gitu kan. Macam-macam deh pokoknya. Ada yang dioles-oles juga, itu apa namanya, estrogel gitu kan. Ada androkur yang diminum gitu kan.
pokoknya dia nyebutin gitu semuanya, terus aku nyoba semuanya pada saat itu gitu kan, dari yang suntik sampai yang minum sampai yang dioles aku beli gitu kan. Tapi belinya nggak semuanya langsung aku beli gitu, maksudnya aku coba dulu nih pakai ini, pakai pinokinon dulu, terus pakai ostradiol, terus pakai duoton, pakai proginon depot, pakai semuanya aku pakai gitu, coba-coba. Nah tapi dari berjalannya waktu gitu kan, dari yang paling murah, hormon paling murah sampai yang paling mahal, kok aku kayaknya cocoknya di dua hormon ini gitu kan. Aku pakai ini dari dulu, dari 5 tahun lalu aku selalu nyetok hormon ini, estradiol benzoate injection dan juga pinokinon. Untuk pilnya yang diminum aku pakainya ini Androkur tuh, Androkur 50 mg aku pakai ini. Pokoknya ini yang disuntik rutin, ini yang diminum tiap hari, minum ini gitu kan. Karena ini gunanya kalau Androkur yang tablet ini yang diminum ini tuh gunanya untuk memblok hormon laki-laki gitu. Tapi aku minumnya satu tablet itu aku potek jadi 4 gitu, jadi satu hari 1/4 Beb. Jadi satu strip gini tuh aku minum bisa buat 40 harian gitu. Karena selain mahal ya, irit ya Beb ya. Kalau misalnya yang hormon yang disuntik ini, estrogen dan progesteron ini, hormon ini gunanya ya itu tadi gitu kan, untuk membuat wajah kita terlihat lebih feminim gitu kan. Dan kita juga merasakan apa yang perempuan rasakan kalau habis suntik hormon ini Beb. Biasanya ya kita tuh kayak orang merasakan lagi head gitu kan, yang mood swing lah gitu kan, yang gampang marah, gampang nangis, sensitif segala macem gitu kan, ntar meriang gitu. Dulu waktu aku pertama kali pakai hormon ini, aku suntiknya tuh seminggu 2 kali gitu kan. Aku mix satu ampul itu aku seminggu 2 kali. Terus tahun kedua aku suntik seminggu sekali. Terus tahun ketiga aku suntiknya 2 minggu sekali gitu kan. Tahun keempat aku 3 minggu sekali, dan tahun kelima aku cukup sebulan sekali aja aku suntik ini gitu kan. Karena aku merasa ya udahlah, aku udah perempuan. Aku ngomong gini karena memang orang-orang yang lihat aku tuh kayak, ya ampun lu tuh cewek banget sih, kan lu perempuan banget sih, feminim banget sih gitu-gitu. Ya udah, jadi kan berarti kan oh ternyata benar gitu kan, rutin hormon itu bikin kita lebih feminim, bikin kayak kita kayak perempuan gitu kan. Jadinya ya udah aku ngurang-ngurangin hormon gitu Beb. Dan selama 5 tahun aku hormon ini ada perubahan gitu selain di wajah aku, di tubuh aku gitu kan, kayak wajah aku lebih feminim, tubuh aku lebih terlihat kayak perempuan gitu kan, gak ada ototnya gitu kan, gemuknya gemuk perempuan bohai gitu kan Beb. Udah gitu juga aku jadi gak ngeceng, dan ditambah lagi juga susu aku tuh tumbuh, payudara aku tuh tumbuh gitu Beb. Payudara aku tuh tumbuh dan mengeluarkan air susu. Nanti aku akan kasih tahu di saat air susu aku keluar ya. Deres banget kayak ibu-ibu menyusui gitu, saking deresnya. Bisa buat dipompa gitu kan Beb, buat nyusuin tuyul jadi susu banci liar coy. Nah jadi gitu Beb, cerita aku selama 5 tahun belakangan ini mengkonsumsi hormon. Kalau kata aku, kalau misalnya kalian para transgender yang mau melakukan terapi hormon, saran aku kalian konsultasi dulu ke dokter gitu kan. Kalau aku sih, aku konsultasinya sama temen aku yang lebih berpengalaman gitu kan, karena aku jujur aku malu gitu kalau konsultasi ke dokter gitu kan. Dan saran aku juga buat kalian para transgender yang mau memulai ngehormon, aku saranin kalian juga harus yang namanya continue ngehormon gitu. Jangan udah make terus cuman buat coba-coba doang gitu kan, karena kalau cuma buat coba-coba doang sayang Beb gitu kan, nggak ada hasilnya. Udah ngeluarin duit biaya mahal, nggak ada hasilnya kan percuma gitu kan. Karena hormon ini hasilnya itu nggak bisa instan, nggak kayak orang operasi gitu kan, perlu waktu gitu. Aku aja berapa tahun, setahun apa 2 tahun gitu baru kelihatan, setahunan lah gitu baru kelihatan hasilnya gitu kan.
Jadi kalau misalnya kalian mau ngehormon ya, pertama harus siapin budget gitu kan, kedua harus siapin mental, dan ketiga kalian harus komitmen gitu. Jadi kalau udah suntik hormon ya suntik terus-terusan gitu, jangan sampai berhenti gitu. Karena kalau misalnya kita berhenti, otomatis kan hormon yang ada di tubuh kita sebagai laki-laki, kayak hormon androgen dan hormon-hormon yang lain gitu kan, bekerja lagi gitu, normal lagi, otomatis kita bakal jadi abang-abang lagi dong, beb sayang gitu kan. Maksudnya perjuangan kita gitu yang udah ngehormon terus tiba-tiba berhenti gitu kan, balik lagi jadi abang-abang kan nggak lucu, beb, jatuhnya jadi abang-abang gondrong. Takut. Udah gitu aja. Nanti pokoknya aku akan next video berikutnya mungkin aku akan ngasih tips buat kalian teman-teman transgender yang mau suntik hormon di rumah. Ya itu tadi penjelasan dan pengalaman aku tentang hormon-hormonan ya, beb ya. Sih pokoknya buat kalian semuanya yang udah nonton vlog aku kali ini. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Kali ini aku pamit ya sayang. Thank you yang udah nonton. Bye bye semuanya. Salam dari aku, Miss Bella Kitty.